Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadis. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kita berkah umur, berkah rezeki, anak-anak kita jadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah di dalam baik Allah, amin dalam keadaan khusnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi syai'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1030. 3 amalan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidarus salat ba'da salat. Fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang mana Allah akan menghapus dengannya segala kesalahan dan Allah akan mengangkat dengannya beberapa derajat. Jadi bahasa mudahnya, dosa-dosanya dihapus, derajatnya dinaikkan. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di waktu, di saat kondisi yang tidak menyenangkan, ya al-maghrib, dan memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itu adalah ribat. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan yang dipahami dengan ribat. Jadi kalau ribat ini adalah tertahannya diri seseorang karena ada sesuatu hal. Jadi bahasa ribat dipakai untuk memberikan kepahaman kepada orang. Ribat itu tertahannya diri seseorang karena ada sesuatu. Bapak nggak mau keluar, kenapa nggak keluar? Ada sesuatu yang saya tunggu, maka bapak nggak keluar, berarti bapak kena ribat. Ya, ketika seseorang tertahan untuk melakukan apapun, nah itu namanya ribat. Maka seakan-akan dia menahan dirinya dengan 3 macam ketaatan ini.
sehingga hal ini disebut dengan ribat, ikatan yang mengikat. Karena ini sebelum kita sholat Pak, ini kan 3 amalan sebelum sholat. Bahasa mudahnya, nggak mungkin Bapak sholat kalau Bapak nggak ngelakuin ini, itu secara umum lah. Kalau Bapak sholatnya di masjid, yang pertama menyempurnakan wudhu. Nah, ini amalan yang pertama, menyempurnakan wudhu di saat waktu yang tidak menyenangkan, sebagaimana di saat kondisi dingin dan kurangnya air. Orang kalau wudhu di tempat yang dingin, nah itu pengennya cepat-cepat, gak pengen lama-lama. Saya waktu itu di daerah Wonosobo ini megang air kayak megang es batu Pak, langsung itu. Jadi mau wudhu sempurna gimana? Mau megang airnya aja dan menggigil. Ini kok taruh ke muka 3 kali, ya, wah, terasa. Itu dinginnya luar biasa. Apalagi kalau sudah masuk waktu subuh, waktu pagi, siang aja masih dingin, apalagi pagi. Ya, tapi walaupun dalam kondisi yang kurang enak karena airnya dingin, orang yang menyempurnakan wudhu maka akan mendapatkan pahala yang bertambah. Atau airnya sedikit, nah, namanya air sedikit kan pengennya airnya dihemat-hemat. Karena hari ini orang menganggap wudhu ini bukan barang pokok. Orang ini kan menganggap barang pokok itu ya persediaan air minum, persediaan makan, itu disebut bahan pokok. Nah, istilahnya kalau nggak wudhu kan nggak apa-apa ya Ustaz. Ya kalau airnya nggak ada, Bapak bisa menggunakan tayamum, tapi kan ada syarat-syaratnya. Kalau guru saya menambahkan, waktu makarih ini airnya tidak dingin, airnya nggak sedikit, tapi kitanya yang malas wudhu Pak, malas wudhu. Jadi Bapak melihat airnya udah malas. Ketika orang dalam kondisi malas wudhu kok tetap menyempurnakan wudhunya, maka dosa-dosanya dihapus, derajatnya dinaikkan. Jadi jangan sepelekan wudhu Pak. Wudhu ini barang mudah. Di Indonesia paling mudah mengerjakan wudhu karena memang tidak pernah sulit mencari air. Namun pahalanya besar. Saya akan sampaikan apa yang terjadi ketika para malaikat mengatakan bahwa manusia ini hanya akan menjadi apa? Perusak di bumi. Di dalam surat Al-Baqarah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ketika terjadi usulan dari malaikat, di mana para malaikat itu memberikan usulan kenapa yang jadi khalifah itu manusia. Bukankah mereka hanya akan menumpahkan darah dan mereka hanya akan menghancurkan bumi? Maka di dalam kitab Majalis Susuniyah disampaikan itu sebagian malaikat dibakar sama Allah. Jadi Allah boleh saja bakar malaikat. Itu termasuk sifat jaiznya Allah. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Kalau malaikatnya dibakar boleh? Boleh. Ya kan ciptaannya sendiri. Kalau kita kan nggak boleh merusak. Manusia kan dilarang untuk merusak sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun itu dibeli pakai duitnya kan tetap nggak boleh. Namanya kalau dalam bahasa fikih disebut dengan biyaul mal. Biyaul mal itu membuat harta yang harusnya bermanfaat gara-gara dirusak jadi nggak manfaat. Contoh bakar duit itu haram loh Pak. Walaupun duit sendiri. Kenapa? Seandainya duitnya tidak dibakar, itu bisa dikasih fakir miskin, bisa dikasih anak yatim. Beda dengan Allah. Allah berhak menghancurkan apapun yang Allah ciptakan, ya karena miliknya Allah. Makanya setengah malaikat dibakar. Setelah setengah malaikat dibakar, maka Allah perintahkan Jibril
untuk membimbing malaikat-malaikat yang tersisa untuk melaksanakan wudhu. Setelah malaikat-malaikat wudhu, maka setiap tetesan-tetesan air wudhu tadi diciptakanlah malaikat-malaikat yang baru. Ya, ini barokahnya wudhu. Jadi untuk meredam daripada amarahnya Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk berwudu. Maka tetesan-tetesan air wudunya para malaikat ini Allah jadikan malaikat-malaikat yang baru. Ya, luar biasa. Dalam hadis yang lain, setiap tetesan air wudu kita akan berubah jadi malaikat, dan malaikat itu akan mendoakan yang wudu sampai hari kiamat. Makanya nggak main-main wudu Pak, wudu itu nggak main-main, itu betul asli. Di kitab Riyadhus Shalihin mungkin hadisnya dikit, tapi di kitab Bukhari, di kitab-kitab yang lain hadisnya buahnya itu bab wudu. Jadi wudu ini bukan barang remeh, wudu ini barang yang luar biasa. Orang yang rajin wudu insya Allah badannya lebih sehat dibandingkan yang nggak pernah wudu. Ya, bahkan kalau guru saya katakan kalau ada orang susah mati, nazak sakaratul maut, gak mati, ini diwuduin Pak, insya Allah cepat. Ya, kalau orang stroke dan lain sebagainya ini diwuduin. Tapi Allah kasih keajaiban melalui air wudu. Barokahnya wudu. Karena wudu dapat menghapus dosa. Dan yang membuat hidup kita nggak enak, hidup kita nggak nyaman itu ya dosa-dosa kita. Jadi orang kalau nggak wudu, ibarat kata dosanya masih banyak, ya, sehingga kalau dia wudu hidupnya lebih ringan. Yang kedua, pulang pergi ke masjid. Nah ini amalannya. Kalau di kalimatnya si kasrotul kuto. Kasrotul kuto itu nggak harus pulang pergi Pak, tapi setiap Bapak ke masjid usahakan mencari jalan yang agak jauh. Maka di hadis yang lain ada seorang sahabat yang ingin pindah rumah karena rumahnya jauh dari masjid. Kata Nabi, jangan, kamu pindah rumah sama saja mengurangi pahalamu. Kenapa? Kalau kamu pindah rumah, jarak rumahmu dengan masjid dekat, maka langkahmu juga sedikit. Jangan, maka itu sahabat tuh nggak pindah rumah. Bapak yang rumahnya jauh-jauh ya udah ke masjid aja. Disyukuri punya rumah jauh dari masjid. Yang rumahnya dekat masjid ya jangan sampai tertinggal sholat berjamaah. Kadang hari ini kita dihadapi satu fenomena Pak, di mana yang ke masjid itu rata-rata rumahnya jauh. Betul nggak Pak? Betul nggak? Saya mampir ke Jambi, ke tempat kakak saya di Sungai Bahar, daerah Muaro Jambi itu, Sungai Bahar itu. Itu kita sholat naik motor karena masjidnya jauh Pak, rata-rata daerah terang ya, atau kebun sawit ya. Kamu ke masjid itu jauh, naik motor. Jarak dari sini itu ke tempatnya Ustadz Aswah. Ya kalau jalan kaki lumayan, capek naik motor. Itu pun kalau sholat nggak langsung komat, nungguin jamaah yang datang. Nggak pakai menitan kayak gini, nggak bisa. Kata mas saya pokoknya kalau jamaahnya belum ada sekitar 7 orang jangan komat, karena itu jamaah tetap, gitu loh. Jamaah tetap Pak, ya. Itu kita nunggu sampai 7 orang, 8 orang baru sholat. Ini di masjid itu di depannya ada rumah sekitar 2 atau 3 rumah. 2-3 rumah itu kata mas saya, kakak saya, gak pernah nginjek ke masjid sama sekali. Padahal 3 rumah itu Islam semua. Hebat. Hidayah Allah itu keren sekali. 3 rumah itu jarak sini tuh air itu Pak, jarak apa itu tempat air itu loh. Itu kalau masjid kan dengan langkah doang. 3 rumah sebelah masjid. Kata kakak saya gak pernah nginjek masjid, gak pernah. Pertanyaan saya kok bisa gitu loh, kok pede sekali gak ke masjid itu. Padahal Islam, orang Islam
bukan orang non muslim, bukan Islam, tapi tidak mau ke masjid. Jadi yang rumahnya jauh-jauh pada naik motor, dia absen 1, 2, oh udah lengkap nih jamaahnya, sana Pak, daerah-daerah perantauan tuh kayak gitu ya. Kalau sini insya Allah banyak apa ya, aman sini ya. Nah, kalau ngerasain pengen ke masjid jauh ya Bapak ya sekali-kali lah kemana gitu ya. Ini banyak langkah itu, maksudnya semakin capek, semakin berat keberangkatan kita ke masjid, ini semakin banyak pahalanya. Jadi kasratul khuta tidak hanya dilihat dari jauhnya, tapi juga dilihat dari letihnya. Orang yang rumahnya dekat masjid, tapi kalau mau ke masjid harus bawa alat bantu jalan, itu apa namanya? Tongkat. Itu pahalanya lebih gede dibandingkan yang nggak pakai alat. Dulu saya pernah sholat di komplek mana itu yang dekat Ciputat Baru itu, karena kita lagi itikaf di musholanya, itu yang sholat itu ya ada kakinya buntung ke masjid Pak, Masya Allah, kaki buntung ke masjid. Ya. Jadi kadang kita ini malu Pak, malu. Yang sehat-sehat itu harusnya malu, kakinya sehat, badannya sehat, tapi melangkah ke masjid itu berat. Ya kan suka ada sindiran ya, gunung kamu daki ya, lautan kamu seberangi ya, masjid kamu lewati. Betul betul. Teman-teman saya kalau naik gunung itu bawa mobil Pak, jauh naik gunungnya. Itu naik gunung itu perjalanan harian, sampai di atas cuma bikin indomie. Ya, nikmat sekali katanya. Padahal kan ke masjid lebih ringan. Pendaki-pendaki gunung itu naik gunung harus semangat, ya, naik ke masjid itu beratnya luar biasa. Bukan masalah jarak, bukan masalah fisik Pak. Ke masjid itu masalah hidayah. Ke masjid itu masalah apa? Hidayah. Jadi kalau orang tidak dapat hidayah susah. Bahkan orang yang hari-hari bersama Nabi saja, kalau nggak dapat hidayah ya susah. Termasuk kita ini kan tidak ketemu Rasulullah Pak ya, tidak ketemu Nabi tapi jadi orang beriman, itu nikmat sekali Pak. Ketemu Nabi tidak, ketemu sahabat juga tidak, ketemu tabiin juga tidak, tapi beriman, itu nikmatnya luar biasa. Bapak harus banyak syukur ya. Jadi banyak langkah ke masjid ini pahalanya menghapus dosa. Ya, jangan dilihat jauhnya, tapi lihat berapa ratus dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Ya, berapa ratus derajat kita dinaikkan sama Allah. Kalau lihat jauhnya ya capek betul ke masjid bolak-balik, duhur lagi, asar lagi, ya. Pernah nggak Pak rasain jenuh? Ya, ada lagi, masjid lagi. Nah, pernah mungkin ya. Nah, itu manusia wajar, ya. Tapi kita ingat, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah nggak pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang beriman. Jadi kalau Bapak taat, insya Allah hidup Bapak itu tidak sama dengan orang-orang yang nggak taat, dipastikan. Karena Allah tidak mungkin tidak memberikan kebaikan kepada orang-orang beriman. Dan yang ketiga, duduk nunggu sholat. Nah, ini sama nih. Kita lagi pengajian itu lagi nunggu sholat Pak. Nunggu sholat apa? Isya, ya. Maka paling enak kata guru saya, nunggu sholat itu paling enak itu maghrib ke isya itu paling enak. Karena jaraknya nggak lama ya. Ya kalau sholatnya jam 9 Ustaz, di pondok saya jam 9. Di pondok saya itu kalau sholat isya itu jam 9, karena program santri itu baru selesai sekitar setengah 9. Tapi ya nggak lama. Kenapa? Karena habis maghrib kita ngaji sampai jam setengah 9. Mantap Pak ngaji kitab. Jadi dengar adzan saya enak-enak saja, aman-aman aja, nyantai. Karena menunggunya itu dalam kondisi happy. Nunggu dalam kondisi happy itu tidak sama dengan orang nunggu dalam kondisi nggak happy. Contoh, Bapak waktu puasa Ramadan nunggu maghrib enak apa tidak? Enak. Kenapa Pak?
buka puasa kan. Coba kalau nggak puasa Ramadan, nah suruh nunggu maghrib, males banget ya. Kalau bisa malah maghribnya agak diundur Ustaz. Nah itu kalau bukan apa, bukan apa. Jadi tergantung kita. Makanya biar enak nunggu maghrib, bikin amalan pengajian seperti ini. Biasa baca Quran, yang biasa dikir-dikir. Pada Isya biar enak nunggu sholat subuh, ya tidur. Ya bener sebenarnya nih. Pada Isya nih biar enak nunggu sholat subuh, kegiatan yang paling menyenangkan ini istirahat sebenarnya. Cuma kan ada yang nggak mau tidur, ya, bergadang sampai jam 2, matanya merah kan. Ya giliran ada subuh berat banget ke masjid, dia salah sendiri. Allah nggak nyuruh kamu bergadang kok. Allah kan menyuruh kita untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Allah jadikan malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja, ya di hari Maisha. Jadi cara nunggunya enak sekali. Dan jadi subuh nunggu duhur yang paling asik buat acara apa? Kerja, tahu-tahu duhur. Makanya kata ulama, biar kita tetap dapat pahala intidharus sholat, dapat pahala nunggu sholat, semua aktivitas kita niatin buat nunggu sholat. Contoh, Bapak berangkat kantor kan pagi jam 7, bismillah saya niat kerja sambil nunggu sholat. Masuk duhur, alhamdulillah sholat duhur. Nanti habis duhur niatnya nunggu asar. Ya Allah, saya nunggu sholat asar sambil ngerapiin kerjaan. Nanti habis asar niatnya nunggu maghrib. Seperti itu Ustaz. Selama kita menunggu sholat, maka pahalanya seperti orang sholat. Jadi kalau Bapak berangkat kantor nunggu duhur, Bapak dihitung sholat dari berangkat dari rumah sampai duhur. Yang nulis siapa? Malaikat. Oh, karena dia niatnya nunggu sholat, ditulis ibadah sholat sunnah. Ini enaknya kalau orang ngaji itu ya. Orang berilmu sama orang nggak berilmu beda. Orang berilmu duduk ngopinya aja bisa dihitung pahala. Pakai ngopi, ya nggak ngopi kita cuma nunggu sholat sambil ngopi. Nah ini beda. Nunggu sholat sambil ngopi sama ngopi doang beda. Yang nunggu sholat sambil ngopi dihitung ibadah sholat sunnah. Makanya Bapak ini kalau habis Isya itu diniatkan nunggu sholat subuh. Ya, jadi aktivitas kita yang kita niatkan untuk nunggu sholat itu dihitung sholat. Baca lagi. Dan disamakan dengan ini semua bentuk ibadah yang dilaksanakan di dalam masjid. Pokoknya ibadah-ibadah di masjid ini juga dapat pahala itu. Berikutnya hadis nomor 1031. Wa Nabi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngaji hadis, kalau saya baca qala Rasulullah, Bapak ikut baca sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab usul hadis atau kitab masalah mustalah hadis tuh, orang yang paling banyak baca sholawat itu orang yang ngaji hadis. Karena begitu dengar qala Rasulullah langsung jawab sallallahu alaihi wasallam. At-Tuhur Satrul Iman rawahu Muslim. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim, keterangan disebut dengan sebagian iman dikarenakan iman itu ada iman secara zahiriyah dan iman secara batiniyah, dan bersuci merupakan ibadah. Jadi kalau Bapak sudah thaharah, Bapak sudah menjalankan zahiriyah, tinggal batiniyahnya. Jadi ibarat kata setengahnya sudah beres Ustaz, tinggal setengahnya lagi. Itu Bapak. Ada istilah juga as-sabru minal iman. Ya, sabar adalah sebagian dari iman. Kalau Bapak sudah sabar, berarti setengahnya sudah beres, tinggal
setengahnya lagi. Bapak bisa bayangkan, kalau orang aja nggak pernah wudhu, berarti dia sama sekali zahiriyah juga enggak, apalagi batiniyah. Zahiriyah kalau tidak beres, Pak, nggak mungkin batiniahnya beres, itu nggak mungkin. Karena kita itu kan ada zahiriyah, ada batiniyah, Pak. Makanya ada istilah kejawen, itu nggak kejawen. Ada orang kejawen itu bilang gini, sholat itu kan masalah hati toh. Kalau hati saya sholat kan udah dihitung sholat. Ya nggak bisa kayak gitu. Bisa nggak Pak kayak gitu? Ya nggak bisa. Sekarang saya tanya sama Bapak, hati ikut fisik apa fisik ikut hati? Ayo Pak. Hah? Hati ikut fisik apa fisik ikut hati? Fisik ikut hati kan? Nah, kalau orang bilang yang penting kan hatinya, sekarang fisiknya sholat apa enggak? Enggak kan? Walaupun dia bilang, ini hati saya sholat, hati kamu sholat mana? Mau kamu dari tadi bodoh, kayak gitu gak jelas. Gak bisa kayak gitu. Kita ini satu kesatuan yang gak bisa dipisah antara rohani dan jasmani, itu sudah jadi satu. Apa ya? Jadi satu, gak bisa dipisahkan. Kalau zahiriyahnya nggak beres, ya batiniahnya juga nggak beres. Itu sudah dipastikan. Puasa, ayo, puasa itu zahiriyah apa batiniyah? Ya dua-duanya. Ada puasa secara zahir, yaitu kita menahan nafsu, menahan tidak makan, tidak minum. Ada puasa secara batin, yaitu kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh bohong, nggak boleh itu, ya, nggak boleh lalai dan lain sebagainya. Berarti kan satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Pakai baju doang apa celana doang, Pak? Nggak bisa, Pak. Itu sudah satu kesatuan itu. Makanya dulu Pak, dulu itu istilah ustadz, istilah ulama itu ya pasti hafiz Quran, pasti alim kita. Zaman dulu. Kalau yang namanya ulama ya alim, ya hafiz Quran. Tapi sekarang dipisah, Pak. Ustaz, hafiz Quran apa alim? Bener Pak, jujur. Artinya ada zaman sekarang orang yang hanya sibuk Qurannya, tapi fikihnya nggak paham sama sekali. Jeblok fikihnya, jeblok itu nilainya mau. Jadi Qurannya jago, ini jago, tapi nggak alim dia, bahaya. Terus ada orang alim tapi nggak hafiz Quran. Kalau suruh nyampe ayat bingung juga ayat berapa. Sebenarnya satu kesatuan. Jadi ya alim, ya hafiz Quran. Harusnya seperti itu, satu paket. Tapi karena sudah berubahnya zaman ya dipisah-pisah. Ya, ini yang terjadi yang sekarang. Maka di sini atur satrul iman ini maknanya kalau orang sudah toharoh, udah wudu Pak, maka setengahnya sudah beres, tinggal setengahnya lagi, gitu loh Pak. Maka sholat ini ya ibadah zahiriyah, ya ibadah batiniyah. Jadi kalau orang nggak sholat, nggak wudu, ya nggak beres semua itu dulu. Terus hadis nomor 1032. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawadda fayablugu aw fayasbiqul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah astaqiyah yadkhulu min ayyihima sya'a. Saya terjemah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu dari baginda Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah ada di antara kalian salah seorang yang mengerjakan wudu lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian membaca, boleh bareng-bareng, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini redaksi doa setelah wudu. Ya, baca ini. Ini pendek. Kalau Bapak biasa yang panjang, alhamdulillah Bapak dapat tambah riwayat lain. Kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8.
dan dia akan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Pintu surga ada 8, itu dibuka semua. Dia masuk sesuai dengan amalnya, Pak. Tapi ini sebagai bentuk ikram. Kalau dalam syarah hadis ini sebagai bentuk memuliakan. Dibuka semua. Pertanyaannya, kalau 8-8-nya dibuka, dia masuk melalui 8 pintu apa 1 pintu? Sebagian ulama mengatakan tetap 1 pintu sesuai amal yang paling dominan. Jadi kalau dia amalnya paling banyak sholat, ya berarti masuk pintu sholat. Dulu pernah kita bahas ya, 8 pintu surga. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau Bapak gabung lebih bagus. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Keterangan dalam hadis sedangkan tentang penggabungan antara taharah zahir dengan wudu dan taharah batin dengan tauhid, dan memohon taubat dan memohon agar disucikan dari segala macam dosa-dosa. Dan baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pahala amal ini adalah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Ada sebagian ulama juga mengatakan masuk dibuka pintu 8 itu orang yang habis wudhu kemudian membaca doa ini, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal-amal yang membuatnya bisa masuk 8 pintu, Pak. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendengar hadis ini, Abu Bakar nanya, ya Rasul, ada nggak umatmu yang bisa masuk 8-8-nya semua itu? Kata Nabi, dan ada, dan saya berharap itu kamu. Ternyata betul. Abu Bakar ini bisa masuk 8-8-nya, Pak. Karena bahasa kita itu memenuhi syarat. Pintu 1 memenuhi syarat, pintu 2 memenuhi syarat, sampai 8 itu memenuhi syarat semua. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain, ketika Nabi menyampaikan, ada nggak hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar ngacung, pegangan tangan. Sampai berapa amal Abu Bakar ngacung terus, menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak hanya menjalankan sunnah Nabi, tapi semuanya, Pak, semuanya itu bersih Abu Bakar. Bahkan pernah saya baca dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, Abu Bakar ini kan mertuanya Nabi, sahabat plus mertua. Abu Bakar sama Rasul lebih tua mana, Pak? Abu Bakar 1 tahun. Lebih tua Rasulullah. Lebih tua Rasulullah. Lebih tua Rasulullah pokoknya, ya. Dan Abu Bakar pun meninggalnya di usia yang sama, 63 tahun. Jadi Abu Bakar itu jadi khalifah sekitar 2 tahun lebih berapa bulan. Artinya ketika Nabi meninggal, usia Abu Bakar saat itu sekitar 61. Ya. Itu ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar tanya kepada putrinya, yaitu Aisyah. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, adakah amalan Rasulullah yang belum saya kerjakan? Maka Aisyah hanya mengatakan 1. Berarti yang lainnya? Yang lainnya beres, Pak, ya? Coba kalau kita yang nanya Aisyah, Pak, wahai Aisyah, adakah amalan Nabi yang belum saya kerjakan? Nggak bisa disebut, Pak. Banyak banget. Kalau kita ini kebanyakan belum. Kalau Abu Bakar 1 katanya apa? Memberi makan orang Yahudi di pasar. Wah, itu ceritanya, itu nanti ada lanjutannya. Intinya Abu Bakar itu udah, Pak, benar-benar 100% mengikuti Nabi. Makanya surganya Abu Bakar tidak mampu diputerin oleh malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril itu turun dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini surga siapa? Capek saya muter-muternya. Ini surganya Abu Bakar. Padahal kecepatannya siapa? Malaikat Jibril itu Masya Allah, Pak, luar biasa. Sayyidul Malaikat, pemimpinnya malaikat kan Jibril alaihissalam. Itu tidak mampu memutari luasnya surganya Abu Bakar. Nah, kalau Bapak baca doa ini, Pak, nanti Bapak dapat taufik hidayah dari Allah untuk melakukan amalan-amalan yang membuat Bapak bisa memasuki 8 pintu surga. Karena semua amal itu kan hadiah dari Allah. Ya, orang bisa ngaji kayak gini juga hidayah, Pak. Orang bisa tahajud juga hidayah. Bapak bisa sedekah, itu juga hidayah. Bapak bisa bantu orang, itu juga hidayah. Ngasih siapa?
Allah. Mungkin ada amalan-amalan Bapak yang dicintai Allah sehingga Allah tambah amalan-amalan yang lain. Maka ciri-ciri amal yang makbul, ini saya sampaikan. Ciri-ciri amal yang makbul akan melahirkan amal-amal yang lain. Ini penting Pak, ini diingat. Ini nasihat besar dari guru saya. Ciri-ciri amal yang diterima, gitu ya Pak ya, akan melahirkan amal-amal yang lain. Contoh, gara-gara Bapak sholat duhur misal diterima, insya Allah nanti Allah kasih tambahan sholat ba'diyah, sholat qobliyah, ditambah lagi bisa baca Quran 2 lembar. Oh, kok nambah? Berarti duhur Bapak diterima. Tapi kalau habis sholat duhur malah maling, habis sholat duhur malah asarnya bolong, maghribnya bolong, isanya ngilang, ya. Lo ada yang itu maghrib jamaah, isanya ngilang. Berarti itu min alamati layum balik kalau sebagai ulama. Termasuk tanda-tanda maghribnya itu belum diterima. Belum ya Pak, bukan tidak. Ya. Jadi kita buat introspeksi diri kita masing-masing. Ciri-ciri amal yang qabul apa tadi Pak? Melahirkan amal-amal kebaikan yang lain. Ya. Contoh Bapak kok sedekahnya diterima, insya Allah nanti sedekah lagi. Gitu. Kalau habis sedekah kau malah tambah pelit, ya ada loh Pak orang habis sedekah marah-marah. Ustadz itu masjid tidak sumbang Ustadz, ya karena tadi nggak pernah nyebut nama saya, awas itu masjid, ya ada yang kayak gitu tuh ada Pak. Nah, Bapak nggak pernah ketemu banyak orang. Kalau kita kan sering ngobrol sama orang-orang, saya tuh pernah ketemu orang yang saya diundang ke rumahnya hanya untuk menyebut amalnya doang. Habis sholat tarawih saya suruh ke rumahnya. Itu sepanjang cerita isinya, Ustaz saya tuh nyumbang masjid sana 5 juta, saya nyumbang musola sana 5 juta, habis pulang saya nggak dapat apa-apa Pak, asli. Itu sampai orang-orang nanya, Ustaz itu orang kaya pasti Ustaz dapat duit apanya, ya saya hanya dapat cerita doang. Sepanjang ngobrol ada kali setengah jam itu cuma ya doang, kita ya aja, nggak ada apa-apa, ya. Ada orang yang model itu seperti itu tuh ada. Jadi kebaikan itu nggak usah disebut. Yang penting ada kebaikan yang tumbuh dari kebaikan, itu tanda diterimanya amal. Pulang dari haji kok rajin sholat, insya Allah hajinya makbul. Gitu Pak. Ya. Habis Ramadan kok ibadahnya meningkat, berarti Ramadannya makbul. Gitu. Ya paham insya Allah nih Pak. Lanjut. Bab adzan. Enggak, waktunya cukup banget ya. Bentar. 8 menit lagi, nanti tak baca dulu, habis itu baru tanya. Babul adzan, bab keutamaan adzan. Besarnya pahala adzan dan shaf dan depan dalam berjamaah. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala law ya'lamun nas ma fi nida wa shafil awwal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaih walau ya'lamuna ma fil tahjir lastababu ilaih walau ya'lamuna ma fil atamah wasulhi la'atahuma wa nuhabwan muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul bersabda, seandainya manusia mengetahui besarnya pahala yang ada pada seruan adzan Pak, pahala adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada bersegera menuju masjid berangkat lebih awal, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Hadis muttafaqun alaih. Kalau guru saya dulu terjemahnya bukan merangkak, ngesot. Habuan itu ngesot Pak. Tapi kalau bahasa kita kan ngesot enggak paham, ya udah merangkak gitu aja udah, ya. Keterangan yang dipahami dari kalimat besarnya pahala yaitu besarnya kebaikan yang akan dia dapatkan dan keberkahannya, niscaya mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Jadi adzan ini barokah, adzan ini berkah. Berkahnya Bilal adzan ini masyhur. Sahabat Bilal kan luar biasa Pak. Bahkan orang-orang itu kalau adzan sering disebut Bilal. Ayo ya Bilal, sini Bilal yang muadzin kita ini. Padahal namanya bejo, dipanggil apa? Bilal. Ini barokah. Barokah itu bahasa kita ya.
mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan dari Allah, termasuk barokah namanya masih disebut walaupun beliau sudah tidak ada. Apa ya? Ini namanya barokah. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa berangkat sholat lebih awal akan mendapatkan pahala tersendiri, karena berangkat lebih awal adalah bukti bahwa dia sangat mencintai perintah sholat. Berbeda dengan orang yang berangkat paling akhir, maka sholat seperti perintah yang berat baginya. Untuk masalah adzan perlu saya sampaikan, dulu saya juga menyampaikan, memang Pak, pahala adzan itu besar. Dan ada ayat mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ada istilah seperti ini, idza fuwidal amru ila ghairi ahli faqtadir sa'a. Ketika satu bentuk perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, maka yang terjadi itu hanya kerusakan saja. Makanya gini Pak, Bapak semangat adzan tapi suaranya hancur, ya jangan maju. Suara hancur jangan maju, nggak hafal teks jangan maju, nanti malah muter-muter. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, jangan. Jadi sebelum Bapak maju ya Bapak harus memposisikan diri kira-kira pantas akan tidak. Jadi imam pahalanya gede, tapi tidak semua orang boleh jadi imam. Terus ini gimana? Maknanya kalau memang Bapak punya potensi untuk jadi muadzin, ya dalam segi suara, dalam segi lafaz, marah dan lain sebagainya, silakan Bapak kejar pahala adzan. Itu loh maksudnya. Kalau zaman dulu kan ada Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Umi Maktum. Muadzin ada dua sebenarnya, tapi yang terkenal siapa? Bilal. Ya, jadi seperti itu. Nah, sop pertama tadi juga pahala sop pertama pergi ke masjid, sholat subuh dan sholat isya. Itu kenapa subuh dan isya ini begitu besar dan kenapa Nabi memberi tekanan? Karena orang munafik di zaman Nabi itu nggak subuh nggak isya. Jadi ciri-ciri orang munafik di zaman Rasulullah itu kalau subuh nggak ada, isya nggak ada. Kenapa mereka tidak sholat isya dan subuh? Karena orang munafik mengatakan kalau isya gelap, jadi kalau kami nggak sholat tidak ketahuan, nggak ada CCTV ya. Subuh apalagi gelap lagi. Jadi mereka ternyata sholat duhur asar itu karena kondisinya apa? Terang. Jadi orang munafik pun juga malu Pak kalau disebut munafik. Maka mereka itu nongol kalau duhur asar maghrib. Terang, masih terang. Cuma kalau kita bandingkan dengan orang beriman zaman sekarang gimana? Jangan beriman, orang Islam aja. Duhur gak sholat, asar gak sholat, maghrib gak sholat, isya gak sholat, subuh gak sholat. Ayo Pak, lebih keren gak apa orang munafik? Ya? Tapi bedanya orang munafik yang Nabi masuk neraka selamanya, orang yang gak sholat tadi gak masuk neraka selamanya. Bedanya apa? Kalau munafik yang Nabi itu orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Jadi imannya bohong, makanya mereka masuk neraka selamanya. Kalau orang sekarang yang gak sholat itu ya orang Islam yang punya penyakit males. Ya, makanya doa sama Allah, Allahumma paksakan. Ya, jangan sampai males. Terakhir tak baca. Dan ulama berkata, kenapa sop pertama mendapatkan perhatian khusus dari baginda Nabi? Karena ada wujud bergegas dalam kebaikan. Namanya sop pertama pasti datangnya lebih awal, sehingga dia terhindar dari celaan. Dan sop pertama adalah wujud pertamanya dia untuk masuk ke dalam masjid dan dekat dengan imam agar lebih mudah mendengar bacaan imam dan belajar dari gerakan imam, dan memulai sholat setelah imam takbir, dan bisa menjadi pengarah untuk makmum di belakangnya. Jadi fadilah sop pertama itu Bapak ini bisa jadi pengarah sop di belakang, gitu loh. Kalau nggak ada ini kan yang belakang ikutin Bapak, otomatis yang kelihatan Bapak kan itu. Dan sop depan juga akan terhindar dari orang yang lewat di depannya. Insya Allah kalau sopnya di depan nggak ada yang kali-kali sini Pak. Biasanya sering digangguin orang itu sopnya di belakang. Orang lewat lalu-lalang itu di belakang, tak ada lagi. Dan dia juga selamat dari melihat kondisi makmum. Kalau Bapak di depan kan sholatnya nggak khusyuk kan, itu ngapain di depan itu? Ya itu ngapain? Nah, kalau di depan kan ini tembok, jadi lebih aman. Terus mana lagi? Dan selamatnya dia dari kakinya
sop di depannya ketika dia sujud. Kalau bapak sop kedua, kepala bapak itu nempel sama. Kadang kena ya, kadang kena apa sop yang di depan. Makanya biar enggak kepalanya enggak kena kaki, enggak kena macam-macam, ya bapak di depan aja. Ya. Terus apa lagi? Dan yang disebut dengan sop pertama ketika di Ka'bah adalah orang yang paling dekat dengan imam walaupun posisi Ka'bah jauh dari. Khusus untuk di depan Ka'bah, Pak. Depan Ka'bah itu satu momen di mana kita sholat bisa gini-gini. Bapak bener, Pak? Bisa sholat di sini, Bapak di sana kan sama-sama ngadep Ka'bah. Jadi sholat bisa ya. Tapi terus karena bentuknya kotak, ketika sholatnya yang satu ngadep sini ngadep sana itu yang disebut sop pertama yang mana? Ayo, jawabannya yang dekat dengan imam. Walaupun bapak dekat dengan Ka'bah, tapi karena jauh dari imam, bapak bukan sop pertama. Ini khusus di Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram bapak nggak bisa dekat imam, nggak bakal bisa, Pak. Karena belakang imam itu hafiz Quran semua. Orang-orang pilihan semua itu yang pakai jubah-jubah. Bapak paling nomor berapa itu? Makanya mumpung di musola, insya Allah bapak sok depan. Kalau bapak pengen gak rebutan ya di daerah, di kampung-kampung itu yang imam Anda, yang komat juga imam, makmumnya juga imam sendiri. Itu insya Allah gak rebutan. Terus sampai terakhir menaruh sajadah di tempat masjid sebagai bentuk itu tempat kita itu nggak boleh, karena ini wakaf ya, wakaf. Jadi nggak boleh mengkapling sajadah. Pokoknya 5 waktu saya harus di sini terus, nggak boleh. Jadi kita tetap menjalankan yang namanya apa? Fastabiqul khairat, yang paling cepat datangnya, yang paling berhak mendapatkan sop pertama. Boleh insya Allah ya. Untuk pertanyaan nanti habis ada bersama. Subhanallahi subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.